Oke, kembali lagi bersama kami di sini ya. Kami dari Offering B1 mau bikin tugas mengenai mata kuliahnya Pak Samsul. Oke, jadi kami mulai ya podcastnya. Oke, 1, 2, 3, oke. Halo Mas, dengan Mas apa ya? Makasih ya udah datang. Halo Mas Alvin. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat mas. Perkuliahan gimana? Aman? Aman. Aman semua? Aman? Sejauh ini ada kendala nggak selama kuliah gitu? Sejauh ini belum ada lah. Jangan sampai ada. Kalau Mas Rema? Sejauh ini masih lancar-lancar aja. Oke. Kalau saya juga masih lancar ya, aman. Karena ada teman-teman juga kan. Sebelumnya saya mau nanya tentang pengetahuan kalian ya. Bahan teknik itu apa sih? Bahan teknik menurut saya adalah pelajaran di mana pastinya di dalam teknik ya. Kita pasti mempelajari bahan teknik soalnya hal yang mendasar dalam dunia otomotif atau teknik mesin lainnya mas. Iya. Kalau dari Mas Aswi? Ya kalau bahan teknik sendiri itu kalau menurut saya dasar-dasar dari pengetahuan bahan Teknik tentang sendiri perteknikan lah ya. Tentang perteknikan lah. Oke. Ya benar nggak ada yang salah. Jadi bahan teknik itu ya mata kuliah itu diperuntukkan buat kita mempelajari atau mendalami tentang material-material teknik seperti baja, aluminium, stainless. Sebelumnya udah pada baca buku Smith belum? Udah dong, pasti udah. Oke. Karena ada bikin PPT juga kan. Ya. Jadi menurut kalian buku itu kalau bisa dikasih rating tentang bahan teknik tentang mata kuliah ini mau kalian kasih rating berapa? 100/10 sih. Wow, ini udah melewati batas underrated nih. Kenapa tuh? Iya. Dikasih 100? Kenapa kok saya kasih 100? Soalnya buku dari Smith itu menerangkan semua dari dasar sampai ibaratnya dari dasar atas sampai dasar bawah, paling intinya inti lah ibaratnya. Dari bahan teknik. Dari bahan teknik tersebut. Dari Mas Davanya gimana? Buku Smith sendiri menurut saya itu sangat lengkap lah di situ tentang bahan-bahan teknik. Iya. Karena pasti seluruh dunia pasti tahu buku Smith kan. Ya, benar. Waktu buku Smith itu kalau untuk bahan teknik itu lengkap lah, tentang dia udah mencakup berbagai materi, khususnya di materi yang akan kita bahas hari ini tuh kayak materi aluminium, stainless steel, tentang nikel, baja, dengan tembaga, itu ada di dalam buku ini. Jadi bisa dibilang tuh ini buku sangat lengkap sekali. Oke, jadi kita masuk ke bahasan yang mau kita bahas hari ini di podcast ini ya. Sebelumnya mau bacain tentang bukunya Smith dulu ya, biar kalian juga lebih mengingat lagi lah ya, walaupun udah baca cuman kan kita perlu mengingat lagi ya. Silakan Mas. Ini tentang yang pertama tuh kalian tahu nggak kalau di buku Smith itu dia ada di halaman 461 Ya. itu membahas tentang rock aluminium alloys. Tahu kan? Tahu pernah baca kan? Coba jelaskan Mas. Apa itu? Oke, kalau menurut saya sendiri tuh rock aluminium alloys itu ya sebuah aluminium yang lebih diperuntukkan buat kayak efisiensinya itu lebih baik daripada besi. Emang dia dihadirkan buat menyaingi besi karena besi yang kita tahu tuh karatnya ngeri sekali ya. Iya. Karatnya ngeri sekali. Lalu kalau dari aluminium sendiri itu dia lebih ringan. Nah, ya memang aluminium berkarat, cuman masa karatannya itu lebih lama. Maksud yang lebih lama ini lebih lama timbul karatnya daripada besi. Ya. Seperti itu. Nah, kalau menurut buku Smith sendiri itu rock aluminium alloys itu adalah paduan aluminium yang dibentuk melalui proses mekanis seperti penempaan, penggulungan, ekstruksi, atau penarikan, bukan melalui pengecoran. Yang dimaksud pengecoran tahu kan? Tahu. Nah, yang dilebur itu kan. Bener. Nah, proses ini memungkinkan paduan untuk mengalami deformasi plastis sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai produk seperti pelat, lembaran,
batang, kawat dan bentuk lainnya. Nah, rok aluminium alloy ini diperuntukkan seperti kawat. Nah, makanya emang kalian tahu kan kawat-kawat atau seperti kawat apa yang dibentuk rok aluminium alloy? Tahu nggak? Kawat gelas. Ya itu bisa kawat besi gitu-gitu. Emang masa karatnya itu emang berkarat kan, Ya. tapi lebih lama daripada besi. Nah juga lebih ringan. Jika besi dijadikan kawat itu kayak gimana ya? Kalau menurut kalian gimana? Kalau besi dijadikan kawat? Ya pastinya gampang patah mas, karena kenapa gampang patah, karena karatnya itu, korosinya itu. Iya ya. Terus dari Mas Dapat sendiri? Gimana? Mungkin besi dijadikan kawat bisa mengapit bisa cepat korosi. Oh iya iya. Terus terlebih lagi ya, kenapa nggak dijadiin kawat? Itu karena dia berat. Ya. Nah, kawat sendiri kan dia sifatnya tuh ringan. Nah, jadi aluminium ini diperuntukkan buat kawat. Seperti itu. Nah, lalu tahu nggak dalam bukunya ini aluminium itu aluminium itu dibagi menjadi dua kategori utama. Apa aja itu mas? Yang pertamanya tadi itu ya rok aluminium alloy. Ya. Yang kedua di sini cast aluminium alloy. Apalagi itu? Nah itu dua. Nah yang kedua ini cast aluminium alloy. Nah cast aluminium alloy sendiri itu paduan yang dibentuk melalui proses pengecoran. Sedangkan rok tadi tidak dibentuk melalui proses Pengecoran. Nah, bedanya di situ. Siap. Jika yang kedua dan pertama ini perbedaannya itu yang kedua itu dicor, yang pertama itu tidak dicor seperti itu. Nah kalau buat contoh alatnya sendiri ya di bidang otomotif itu ya contohnya seperti velg, Ya. baut itu digunakan aluminium supaya memperingan kendaraan. Rangka Juga juga. tahan lama, rangka jangka panjang pemakaiannya itu lebih bagus daripada besi seperti itu. Ya kan aluminium itu seperti velg aftermarket sekarang kan banyak Ya, variasi banyak. juga. Pakai aluminium. Ya benar. Kerennya gitu. Ya benar sama sekali. Benar. Nah terus saya lanjut ke kalian juga pasti udah baca nggak sih yang mengenai buku Smith yang membahas copper alloy? Baca kan? Cuman Baca. belum mendalamin. Belum. Nah kalau copper alloy sendiri itu menurut buku Smith di sini ya itu kombinasi antara tembaga dan logam seperti seng, timah, nikel, aluminium dan lain-lain. Tujuannya itu untuk mendapatkan sifat yang lebih baik dibanding tembaga murni. Berarti itu juga dilebur ya mas? Iya. Nah, di sini sifatnya itu lebih bagus daripada tembaga murni. Nah, otomatis murni. Otomatis itu nggak ada sangkut pautnya dengan campur-campuran. Nah, jika kita selalu memakai yang bahan dari alam, otomatis dari alam sendiri akan menjadi Berkurang. salah. Itu juga masuk. Ya. Cuman lebih ibaratnya itu kita ketergantungan kepada alam. Nah, Oh. inovasi manusia ini itu apa gitu. Nah, oleh karena itu buku ini membahas tentang supaya kita bisa berpikir lebih jauh. Nah, diubahlah dia menjadi campur-campuran agar sumber daya dari yang murni ini tidak berkurang seperti yang Mas bilang. Ya. Seperti itu. Ya benar sama sekali. Benar. Nah, contoh-contohnya itu penggabungannya itu ya seperti logam, seng, timah, nikel, aluminium. Ini bukan maksud saya bukan seng yang dipakai di rumah-rumah itu ya, bukan. Nah, jadi dia kayak seng itu kan dia ada kode-kode di tabel unsur kimia itu ada nikel, aluminium. Nikel ini biasanya kita temui di pertambangan. Ini copper alloy ini juga ada jenis-jenisnya menurut buku Smith ya. Ini kuningan, perunggu, kupronikel, itu warnanya keperakan gitu. Sedangkan dari kuningan sendiri itu warnanya keemasan Ya. gitu. Sedangkan dari perunggu ya tahu warna perunggu gimana kan? Warnanya Silver gitu. silver. Nah, iya. Lalu ada beryllium, itu lebih kuat daripada yang baja tadi yang keperakan nikel. Ya. Nah, kalau yang aluminium itu dia kalau tadi fungsi aluminium apa menurut kalian? Kelebihan aluminium lah. Kalau menurutku mas ya, untuk kelebihan aluminium dia lebih ringan sama lebih kuat daripada besi. Ya benar. Dari Mas Dapat sendiri gimana?
lebih ringan dan biayanya lebih murah. Iya benar. Nah di sini juga di buku Smith ini menjelaskan aluminium itu lebih akan korosi dan lebih kuat daripada besi. Nah, seperti itu. Nah ini selanjutnya kita mau ngebahas tentang stainless steel. Stainless steel tahu nggak apa stainless steel? Stainless steel itu tahu nggak? Stainless steel menurut saya baja tahan karat. Benar. Kemarin kalau nggak salah Mas ada baca artikel. Coba dicari dulu artikel yang mana. Kalau dari Mas Aswin sendiri? Kalau menurut saya stainless mungkin hampir sama seperti Aluminium. Nggak jauh beda. Cuman ada beberapa yang membedakan seperti kayak mungkin ketahanannya, Oh iya. warna dari medianya Iya sendiri media. itu, estetikanya juga Berbeda ya. Iya. Berarti Mas Aswin kalau untuk dasarnya ini tahu ya tentang stainless steel ya. Nah, kalau di buku Smith sendiri tuh stainless steel itu penjelasan mendalamnya adalah baja tahan karat yang dipilih sebagai material rekayasa utama karena ketahanannya yang sangat baik terhadap korosi di berbagai lingkungan. Seperti ya misalnya nih di sepeda motor ada sebuah komponen seperti dua, dia tidak tertutup bodi atau tertutup knalpot, misalnya di bawah knalpot, itu dia dipakai stainless steel karena kan kalau di luar otomatis hujan panas, jadi dengan iklim yang berubah-ubah dia lebih bagus daripada yang lain, lebih efisien, tetap perkaratannya itu lebih lama, seperti itu. Nah tentang artikel Mas tadi boleh dibaca. Menurut artikel yang saya baca Mas, stainless atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai baja tahan karat adalah paduan logam yang terdiri dari besi, karbon, dan minimal 10,5% kromium. Oh iya. Boleh bilangin yang terakhir tadi? Adalah paduan logam yang terdiri dari besi, karbon, dan minimal 10,5% kromium. 10,5% kronium. Fun fact sekali. Nah, itu dia. Jadi pemahaman kita tentang ini dengan artikel itu berbeda. Walaupun untuknya sama, cuman setiap teori itu berbeda. Ini menurut buku Smith dan ini menurut artikel yang ditulis oleh seorang profesor seperti itu. Oke. Terima kasih Mas dari artikel yang lengkap. Nah, kalau di bukunya Smith sendiri tuh, kalau stainless steel itu dibagi menjadi 3 bagian, Mas. Apa sih? Belum tahu ya? Belum tahu. Saya bacakan ya. Ini menurut buku Smith tuh, jenis pertama itu ada baja tahan karat, ferritic. Baja tahan karat tahu kan? Ya, tahu. Nah, ferritic ini tuh? Belum tahu. Nah, ya, di sini saya jelasin ya. Baja tahan karat ferritic pada dasarnya adalah paduan binder besi kromium yang mengandung sekitar 12% hingga 30%. Ini jenis pertama. Kalau yang tadi 10,5. Lebih banyak yang jenis pertama yang ferritic dong. Nah, sedangkan jenis kedua di sini ada martensitic stainless steel. Martensitic. Nah, martensitic ini ya, baja tahan karat yang martensit pada dasarnya adalah FeCr yang mengandung 12% hingga 17%. Lebih tinggi lagi. Lebih rendah dong. Terus lebih rendah daripada ferritic tadi. Sedangkan jenis ketiga itu ada baja tahan karat austenitic. Baja tahan karat austenitic. Untuk austenitic itu sendiri pada dasarnya adalah paduan terner besi kromium nikel yang mengandung sekitar 16% hingga 25% dan 7% hingga 25% Ni. Berarti lebih apa? Lebih tinggi daripada yang kedua. Tetap yang pertama paling tinggi. Nah. Oke, berarti tentang stainless, tentang aluminium udah dijelasin tadi ya. Kalian sudah ngerti kan? Oke. Ini selanjutnya nih ada tentang tembaga. Kalau saya mau nanya, menurut kalian tembaga itu apa sih? Tembaga. Kalau di pikiran saya pertama kali nyebut tembaga pasti akan menyangkut ke kabel, Mas. Benar. Iya. Contohnya kabel-kabel kayak yang di tiang listrik gitu ya. Iya. Tembaga itu berwarna apa sih kalau Mas tahu? Berwarna kekuningan. Kuning emas-emasan. Kalau dari Mas dapat sendiri gimana? Menurut artikel yang saya baca ya Mas,
tembaga adalah unsur kimia dengan simbol Cu dan nomor atomnya 29, Mas. 9. Ya. Di tabel unsur ya? Iya. Ya. Logam ini memiliki warna coklat kemerahan seperti yang tadi Mas Aswin bilang. Iya. Yang khas bersifat lunak, mudah ditempa dan sangat baik dalam mengadakan panas serta listrik. Jadi cocok di kabel-kabel buat listrik gitu Mas, tiang listrik. Nah, pemahaman kita tadi dia agak kekuning-kuningan keemasan. Namun di sini coklat. Nah, jadi sebenarnya warna dasarnya itu coklat. Berarti emang dari sudut pandang mata karena terkena cahaya dia kelihatannya sebagai emas. Kemungkinan Seperti itu. Nah, biasa cahayanya. Iya, benar seperti itu, Mas. Iya. Oke, kalau menurut sifat umum tembaga di bukunya Sebastian Richard, tembaga merupakan logam rekayasa yang penting ya, dan banyak digunakan dalam kondisi murni serta dikombinasikan dengan logam lain dalam bentuk paduan. Dalam bentuk murni, tembaga memiliki kombinasi sifat yang luar biasa untuk aplikasi industri. Beberapa di antaranya adalah konduktivitas listrik seperti yang Mas bilang tadi, dan termal yang tinggi. Nah, termal yang tinggi tadi, tahu nggak termal itu? Pernah lihat nggak sih kayak misalnya kita lagi malam hari ini, dia ada kacamata termal, jadi kita bisa ngelihat yang semisal itu kasat mata seperti termal itu kan layarnya hijau kan. Ya, jadi kita bisa dari termal itu dia menghasilkan panas. Semisal ada manusia, otomatis sumber panas itu kelihatan. Nah, manusia itu berbentuk seperti energi panas. Nah, kenapa tembaga ini dimasukkan ke listrik? Lebih efisiensi karena listrik tegangan tingginya kan tinggi. Agar tidak mengakibatkan mengantar panas berlebihan ke listrik. Jadi dimasukkan tembaga tadi seperti itu. Lalu terkait produksinya ini, kalian tahu nggak tembaga itu diproduksi di mana? Tembaga diproduksi di mana? Kurang tahu. Nah, di sini tembaga itu diekstraksi dari biji yang mengandung tembaga dan biji sulfida. Biasanya diproduksi itu di pabrik-pabrik, ya bukan pabrik besar ya, bukan pabrik yang pada umumnya, bukan seperti itu. Dia ada tempatnya seperti kayak bengkel-bengkel gitu. Dia ditempah. Pernah lihat ini nggak, kayak dalam pembuatan kunci gitu? Dia itu kan digabungin, ada zat-zatnya digabungin, terus dikasih kayak apa yang panas itu, lupa saya. Pokoknya ada itu yang panas itu buat ngebentuk itu kan? Iya benar. Kayak lava gitu. Nah itu. Tembaga fluida yang diperoleh dari biji kadar rendah dilebur. Nah, dalam tungku yang refrigeratornya untuk menghasilkan mat yang merupakan campuran tembaga dan biji sulfida dan misalkan dari terak atau bahan limbah. Nah, dilebur tadi itu ini kan dibentuk blok. Setelah dibentuk, leburan itu tadi dimasukkan ke dalam cetakan tersebut dan membentuk tembaga. Seperti itu. Karena kan setelah dilebur itu otomatis dia berbentuk cair. Seperti itu. Kalau buat paduan tembaga tempa itu begini, murni tembaga yang merupakan logam rekayasa yang penting. Dan karena konduktivitas listrik yang tinggi, ia digunakan secara luas dalam industri kelistrikan. Seperti yang Mas tahu pada umumnya tadi. Tembaga electrolytic hard pitch atau EPI adalah tembaga industri yang paling murah dan digunakan untuk produksi kawat, batang, pelat dan seterusnya. Ini lebih murah, gitu loh. Sedangkan paduan tembaga seng kuningan, ya tembaga saya terdiri dari serangkaian paduan tembaga dengan penambahan sekitar 5% hingga 40% seng. Nah, lebih mendominasi seng 40%. Tembaga membentuk larutan padat substitusi dengan seng sehingga sekitar 35% seng, seperti yang ditunjukkan pada wilayah fase alfa CuZm. Nah, sedangkan 35% setelah diekstraksi tadi. Seperti itu. Lalu ada paduan tembaga timah. Paduan tembaga timah yang biasanya disebut perunggu timah. Tapi tembaga untuk membentuk paduan yang diperkuat larutan pada perunggu timah tembaga lebih kuat dibandingkan kuningan. Nah, paduan tembaga timah ini lebih kuat daripada kuningan yang tadi. Karena di sini mengatakan paduan pengecoran ini mengandung 16% lebih banyak daripada seng. Berarti berapa? Sekitar 70-an. Lebih besar dong. Berarti lebih kuat daripada kuningan. Nah, setiap tembaga ini kan dia memiliki sifat-sifat yang berbeda dan kegunaan yang berbeda. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin berat
perannya di dalam komponen tersebut, seperti itu. Maka semakin ringan ya diperuntukkan buat yang tidak terlalu berat, seperti itu, tergantung persenannya, seperti itu. Lalu kita ada baja karat, ada baja karet, ada baja tahan karat, ausli tensik, ada besi cor, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga udah paham kan? Ya. Jadi setelah kita membaca materi tentang Smith ini, kalian merasa nggak ini sebuah buku yang sangat bagus gitu loh? Iya, Makanya buku yang sangat mengerikan untuk sebuah ilmu. Semuanya dituangkan dalam buku. Gimana? Ya, makanya tadi saya bilang ini kalau dikasih rating 100/10 Mas. Karena inti itu ada di situ. Ada di sini semua. Iya. Makanya saya bilang, menurut Mas dapat itu? Setuju sekali Mas, karena buku Smith ini kalau kalian mau cari tahu tentang bahan teknik, ya kita harus memiliki buku Smith lah Mas, atau artikelnya. Minimal punya artikel dari Smith inilah. Oke. Berarti ini buku sangat berguna dong buat mata kuliah bahan teknik ini. Sangat sekali. Sangat berguna ya. Jadi dapat disimpulkan ya, di sini kita semua perlu buku Smith ini. Perlu banget, sangat membantu di perkuliahan ya. Oke. Jadi ini terima kasih ya Mas sudah hadir dalam podcast ini. Terima kasih banyak Mas atas ilmu-ilmunya. Iya, sama-sama. Jadi juga, Mas. aman. Jadi kita harus bisa memahami isi bukunya ini agar tidak sia-sia. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. And close the door. Oke.